Memang kemarin sempat gencar terdengar wacana ataupun isu, wah pemilu 2024 akan ada dua poros nih, yaitu Prabowo Subianto, kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang akan berhadapan dengan pasangan Amin. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, isu tersebut lama-lama menguap karena masing-masing pengusung bakal calon presiden, yaitu yang mengusung Prabowo ataupun juga Ganjar Pranowo, masing-masing kekeh, masing-masing konsisten dan juga masing-masing yakin percaya diri bahwa calonnya akan meraih kemenangan. Sehingga kemudian banyak juga yang mengatakan jangan-jangan kemudian namanya dua poros ini adalah Koalisi Indonesia Maju berhadapan dengan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Maka itulah yang juga menjadi judul kami, yaitu koalisi besar versus partai besar. Nah, bagaimana kemudian pandangan dari partai-partai PDIP nanti akan memberikan suara Gerindra juga dan juga pengamat politik yang sudah hadir bersama saya, Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, alhamdulillah sehat selalu. Baik, selamat malam Mas Adi. Nah, selain Mas Adi juga sudah bersama kita secara daring yang mewakili suara Gerindra juga, yaitu ada Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, selamat malam. Pengamat politik nomor 1 di Indonesia, Adi Prayitno. Baik, nanti selain Bang Andre juga akan bergabung Bang Eriko Starduga, mewakili PDIP, tapi juga masih kita akan tunggu kebersamaannya. Tapi Bang Andre, ini judul yang kami pilih ini adalah koalisi besar versus partai besar. Yaitu koalisi besar yang kita maksudkan, sudah sempat saya jelaskan tadi, Koalisi Indonesia Maju. Jadi benar nih ya Bang Andre ya, sudah tertutup nih yang namanya akan digandengkan, akan dipasangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Karena sepertinya dua partai ini benar-benar atau dua koalisi ini akan berani untuk bisa head to head, begitu Bang Andre? Begini ya Putri, ini kan wacana dua poros itu bukan dari kami, tapi dari koalisinya Mas Anies. Ya, silahkan tanya ke Gus Jazil. Nah, di koalisi kami saja saat ini kami fokus pertama melakukan konsolidasi, yang kedua mempersiapkan tim pemenang, yang tiga mempersiapkan strategi pemenangan. Yang keempat, program-program keberlanjutan Pak Jokowi apa saja yang akan kita jadikan program-program maknyos untuk percepatan pembangunan. Yang kelima, kita akan berunding musyawarah untuk mufakat untuk menetapkan calon wakil presiden. Itu yang ada di agenda Koalisi Indonesia Maju. Kami tidak pernah berpikir karena memang nggak ada pembahasan di kami. Karena pembahasan itu ada di pernyataan Gus Jazil, lalu teman-teman media dan wartawan yang menyampaikan hal itu kepada kami. Kalau dipaksakan terus terang kan tentu sangat rumit ya. Karena di satu sisi Pak Prabowo sudah calon presiden, di koalisi kami Mas Ganjar juga sudah calon presiden. Kalau dipaksakan sangat sulit dan rumit dan nyaris mustahil. Jadi fokus kami sekarang adalah bagaimana mensolidkan Koalisi Indonesia Maju dan bagaimana program kerja yang kita sudah susun bisa kita laksanakan sambil para ketua umum akan musyawarah untuk mufakat menentukan calon wakil presiden. Begitu Putri. Baik, Mas Adi, sudah sulit loh andai kata wacana ini tadi disatukan begitu karena masing-masing sudah punya keyakinan masing-masing bakal calonnya bisa menang dalam pemilu 2024. Ya, sebenarnya saya termasuk yang cukup meyakini bahwa di Pilpres 2024, kalau melihat konfigurasi politik hari ini memang sangat mungkin hanya 3 poros ya. Porosnya Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Itu kan bacaan awam, seakan-akan hanya poros inilah yang kemudian fix dan firm. Tapi kita tidak pernah tahu Putri bahwa soal poros politik nanti in the end of the day-nya yang mendaftarkan ke KPU ini kan soal bagaimana kepentingan elit. Kalau elit-elit yang mengorkestrasikan, kalau elit-elit yang menentukan, maka poros-poros yang ada hari ini tuh bisa berubah. Dari 3 bisa jadi 2. Siapa yang bisa menyangka misalnya Koalisi Indonesia Bersatu bubar. Dulu koalisi semut merah antara PKB dan PKS bubar. KKIR antara PKB dan Gerindra juga bubar. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita meletakkan politik itu adalah soal seni kemungkinan, maka sangat mungkin di 2024 hanya akan ada 2 poros dan itu semua yang menentukan elit, bukan rakyat, bukan suara publik. Tapi kan orang bertanya, kalau 2 poros kira-kira siapa? Skenario pertama, mungkin Ganjar Pranowo sama Prabowo Subianto atau Prabowo dan Ganjar ini bersatu melawan koalisinya Amin. Kan itu yang terjadi. Problemnya adalah kalau Ganjar dan Prabowo dan Ganjar, ini kan bertanya siapa orang yang nomor 2? Betul. Dua-duanya nggak mungkin nomor 2. Sampai saat ini keduanya ini cukup confident bisa bertanding di 2024. Oleh karena itu deadlock. Maka tidak mungkin menyatukan 2 kubu ini melawan Amin. Maka kemudian muncul skenario yang kedua.
yaitu bahwa yang akan head to head di 2024 adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, maka yang bubar itu adalah Amin. Kenapa yang kemudian bubar itu Amin? Misalnya karena faktor elektabilitas pasangan Amin ini rendah. Oke. Misalnya Gus Muhaimin kemarin tiba-tiba dipanggil oleh KPK. Ada persoalan hukum yang kita tidak pernah tahu. Apakah status hukumnya hanya sebatas pemanggilan kemarin atau apalah nanti di kemudian hari, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau ditanya iman politik mereka, bahwa koalisi Amin solid, PKS, kemudian Nasdem, Ya, dan Nasdem. kemudian yang satu lagi adalah PKB. PKB. Mereka tidak akan goyang iman politiknya sampai hari ini. Oleh karena itu, di tengah ketidakmungkinan ini, saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, kok rasa-rasanya dua poros ini agak sulit ya untuk bisa diwujudkan. Ini semacam utopisme yang pada level implementasi agak rumit untuk kita terima dengan akal sehat tentu Baik. saja. Karena kalau melihat infra dan suprastrukturnya, poros-poros politik yang saat ini sama-sama mengeras, sama-sama solid, Baik. dan susah untuk diotak-atik. Tapi ingat Putri, Iya. kalau ada kekuatan elit yang mengintervensi ini semua, Iya. kelompok-kelompok politisi yang selama ini tidak pernah dijangkau oleh suara publik, maka sangat mungkin dua poros itu akan bisa terwujud. Sampai di situ mungkin Mas Adi, kita nanti akan bahas mengenai kemungkinan-kemungkinannya. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.